Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widawati, NPM 1740101057, Prodi Aquacultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, dalam video ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang ichtyologi. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Pengertian ichtyologi yaitu istilah ichtyologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ichthyologia, yang terbagi dalam dua kata, ichthys yang artinya ikan dan logos artinya ilmu atau ajaran. Jadi ichthyologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ikan beserta aspek kehidupannya. Ikan didefinisikan secara umum yaitu hewan bertulang belakang yang berdarah dingin, hidup di lingkungan air dan bernapas dengan insang. Dalam definisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikatakan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Jumlah spesies ikan di dunia sekitar 28.400 yang tercatat, namun diperkirakan sekitar 40.000 spesies yang terdiri dari 515 famili dan 57 ordo. Nelson 2006. Keseluruhan spesies ikan berada di perairan laut, hanya sekitar 1% saja yang hidup di perairan tawar. Terdapat sekitar 113.000 km per kubik spesies ikan laut dan hanya sekitar 15 km per kubik per spesies ikan air tawar. Artinya ruang gerak ikan laut jauh lebih besar dibandingkan ikan air tawar, sekitar 7.500 kali lipat. Pentingnya mempelajari ichtyologi terbagi beberapa, yaitu yang pertama, aspek kehidupan ikan yang terbatas. Berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, memiliki keanekaragaman hayati yang beraneka ragam. Kemudian kehidupan ikan tak terbatas. Ya, bisa dilihat sendiri pada paparan gambar berikut. Kemudian hubungan dengan manusia, budidaya, penangkapan, bahan makanan, industri, kemudian politik. Keanekaragaman ikan, hampir 50% hewan yang bertulang belakang. Kemudian sejarah ichtyologi. Ichtyologi pada awal diperkenalkan oleh Aristoteles 384 sampai 322 SM. Aristoteles melakukan observasi untuk membedakan dan membuat ciri-ciri ikan hingga diperoleh sekitar 115 jenis. Setelah periode Aristoteles, tidak banyak penelitian mengenai ikan. Baru pada abad ke-16 muncul nama-nama beberapa peneliti, antara lain Pierre Bellon 1517 sampai 1564, H. Salviani 1514 sampai 1572 dan G. Rondelet 1507 sampai 1557. Kemudian P. Bellon telah mempublikasikan tentang ikan pada tahun 1551 dengan mengklasifikasikan 110 jenis berdasarkan ciri-ciri anatomi ikan. Pada tahun 1554 hingga 1557, Salviani berhasil mempublikasikan 92 spesies ikan. Pada tahun 1554 dan 1555, Rondelet pertama kali mempublikasikan hasil penelitiannya dalam sebuah buku ichtyologi. Lanjutannya, pengetahuan tentang ikan berkembang cukup pesat dengan diterbitkannya buku Natural History of the Fishes of Brazil pada tahun 1648. Peter Artedi (1705 sampai 1735) membuat suatu sistem klasifikasi ikan yang diberi judul Father of Law Ichthyology. Carolus Linnaeus berhasil membuat Systema Naturae dengan mengadopsi sistem klasifikasi Artedi dan menjadi dasar dari keseluruhan sistem klasifikasi ikan. Akhirnya beberapa ahli ichtyologi seperti C.
T. Regan, Leo S. Brick 1876 hingga 1905, dan Carl L. Hobbs 1894 sampai 1980 memberikan sumbangan yang besar dalam bidang sistematika ikan. Taksonomi atau sistematika. Taksonomi ilmu yang mempelajari teori klasifikasi yang mencangkup dasar, prinsip, serta aturan klasifikasi. Sistematika adalah ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup dan hubungan antar sesama. Klasifikasi praktek taksonomi yaitu proses penataan organisme ke dalam suatu kelompok atau takson yang berdasarkan hubungan kemiripan, similaritas, atau hubungan kekerabatan evolusioner. Identifikasi, proses dan hasil penentuan apakah suatu organisme yang belum dikenal merupakan anggota kelompok yang sudah diketahui sebelumnya atau bukan. Tata nama, cara pemberian nama ilmiah makhluk hidup menurut kode tata nama. Nah, di sini bisa dilihat beberapa morfologi. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut. Kemudian ini anatomi. Identifikasi, proses dan hasil penentuan apakah suatu organisme yang belum dikenal merupakan anggota kelompok yang sudah diketahui sebelumnya atau bukan. Morfologi ikan. Pengertian morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ciri atau karakteristik suatu organisme yang dapat dilihat pada bagian luarnya. Kemudian di sini ada beberapa morfologi ikan. Kemudian cara berenang pada ikan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan dalam beberapa materi tentang ichtiologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.